Halo, Shalom, puji nama Tuhan. Saya dengan Stephen Lilintang dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran PAK. Nah, dalam mata kuliah ini saya akan memberikan suatu ini materi pembelajaran yaitu pembelajaran abad 21. Nah, apa itu materi pembelajaran abad 21? Kita akan belajar bersama-sama yaitu materi abad 21 mempunyai suatu tujuan tujuan pembelajaran dalam pada abad 21 yang berfokus pada student center dengan tujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan untuk dapat mampu berpikir, di antara lainnya: satu, berpikir kritis; kedua, memecahkan masalah; dan ketiga, metagonis; dan keempat, berkomunikasi dengan baik; dan yang kelima, berkolaborasi atau ini bersama-sama; dan yang keenam, berinovasi serta berkreatif; dan yang ketujuh, berliteral atau berinformasi yang baik. Nah, pembelajaran abad 21 dapat ditandai dengan perubahan paradigma tentunya, teman-teman. Dalam pembelajaran ini, yang pertama, teaching atau yang disebut dengan rote learning; kedua, learning atau deep learning. Dan apa itu prinsip pembelajaran abad 21? Nah, kita akan lihat bersama-sama apa itu prinsip pembelajaran abad 21. Nah, yang pertama, pembelajaran harus berpusat kepada siswa; dan kedua, pembelajaran harus berkolaboratif; dan yang ketiga, belajar harus memiliki konteks yang benar; dan yang keempat, sekolah harus berintegrasikan, artinya harus dapat tersambungnya atau dapat terlancarkannya dengan sosial. Nah, ada 4 hal yang mencerminkan pembelajaran abad 21 tentunya, yaitu critical thinking. Apa sih critical thinking? Critical thinking atau yang kerap kali kita sebut dengan sebuah proses berpikir yang kritis dalam setiap keadaan yang ada. Nah, berikutnya kolaboratif. Nah, kolaboratif ini yang disebut dengan pembelajaran kolaboratif adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Dan keempat, creative innovation. Apa itu creative innovation? Yaitu menyadarkan pentingnya kreativitas dan innovation dalam bidang usaha apapun, dan mampu mampu menyadarkan pentingnya kreatif dan inovasi dalam bidang usaha, dan memberikan seperangkat tools yang menarik dan berguna untuk penemuan ide-ide yang baru dan penyelesaian masalah dalam perusahaan, atau yang disebut dengan mengajarkan cara mencari ide untuk mengembangkan bisnis ataupun memecahkan masalah. Pembelajaran secara kreatif, inovasi, dan melatih kreatif diri dan memberikan dorongan untuk berinovasi. Yang berikut, communication. Communication itu apa itu? Komunikasi adalah proses menyampaikan makna pada orang lain dengan suatu proses tujuan dan fungsi. Nah, ada 4 metode pembelajaran yang dikenal dengan 4C. Yang pertama, critical thinking; kedua, kolaboratif; ketiga, creative innovation; dan keempat, komunikasi. Apa itu critical thinking? Critical thinking yaitu peserta didik berusaha untuk dapat mampu memberikan penalaran yang masuk akal atau masuk rasio dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit. Kolaboratif. Dan kalau kita masuk dalam kolaboratif, kolaboratif ini dikenal dengan peserta didik menunjukkan kemampuan dalam kerjasama, berkelompok, dan kepemimpinan peserta didik. Nah, creative communication yaitu peserta didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif.
learning together, dia mempunyai pengertian yaitu dengan kemampuan yang dimiliki proses pendidikan sebagai bekal untuk mampu berperan dengan lingkungan. Kita akan masuk pada peran guru dalam pembelajaran abad 21. Nah, apa sih peran guru abad 21? Yaitu pertama, research linkers, atau kedua, membangun karakter, dan ketiga, membangun komunikasi belajar. Keempat, entrepreneur mindset dan mengajarkan pemikiran kritis dan menciptakan tantangan. Yaitu kita akan masuk pada yang berikut, yaitu peran siswa dalam pembelajaran abad 21. Peran siswa dalam abad 21 sini mempunyai pengertian yaitu belajar dengan berkolaborasi dengan sesama siswa atau sesama peserta didik untuk supaya dapat meningkatkan peran pembelajaran kepada siswa dengan efektif dan efisien. Kedua, belajar dengan berbasis masalah. Maksudnya masalah yang ada di dalam pendidikan tersebut, di dalam pembelajaran tersebut, sehingga materi-materi yang didapati oleh peserta didik dapat dicerna, dapat dipikir dengan pikiran yang kritis. Nah, ketiga, kemampuan think order thinking. Kemampuan ini berpikir secara tingkat tinggi yang dapat mampu memberikan suatu solusi dan belajar mengajukan pertanyaan. Nah, rangkumannya kita akan masuk pada rangkuman tentunya, yaitu pembelajaran abad 21 dapat ditandai dengan perubahan paradigma. Paradigma apa sih? Paradigma adalah pemikiran seseorang, yaitu teaching rote learning, yaitu menjadi learning deep learning. Dan kedua, metode 4C merupakan metode pembelajaran abad 21, yaitu creative innovation, critical thinking, communication, dan kolaboratif. Dan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO: learning to how, learning to do, learning to be, dan learning together. Nah, peran guru dalam pendidikan abad 21 yaitu research linkers, membangun karakter dan membangun komunitas belajar, entrepreneur mindset, dan menciptakan pemikiran kritis dan menciptakan tantangan belajar tentunya. Nah, peran siswa dalam pendidikan abad 21 tentunya sangat penting, dan dalam hal rangkuman ini kita akan melihat betapa pentingnya atau seberapa pentingnya peran siswa dalam pendidikan abad 21, yaitu belajar dengan berkolaborasi, belajar berbasis masalah, meningkatkan kemampuan think order thinking atau yang disebut dengan HOT, dan belajar mengajukan pertanyaan. Demikian video pembelajaran saya ucapkan terima kasih.